cerah. Aku merasa sehat dan segar hari ini. Puji Tuhan. Aku harap teman-teman juga sehat loh. Segar dan senang juga ya. Hari ini hari yang baru. Mari kita sambut berkat yang baru. Aku mau berangkat sekolah dulu nih teman-teman. Teman-teman ikut ya. Yuk kita berangkat sekolah dengan penuh semangat dan hati yang senang. Sebentar. Kok aku merasa ada yang kurang ya? Apa ya? Oh iya. Kita kan harus memulai segala sesuatu termasuk kegiatan kita dengan doa. Sebelum kita berangkat sekolah, kita berdoa dulu. Bapa di surga, terima kasih untuk kasih Tuhan, untuk berkat Tuhan. Kami boleh sehat, kami boleh sukacita, kami boleh semangat tiap hari. Bentar lagi Mecita mau berangkat sekolah. Mohon pimpinan dan penyertaan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kita sudah berdoa. Amin. Nah, udah deh, sekarang kita siap berangkat. Yuk, kita berangkat ke sekolah dengan semangat dan hati yang senang. Let's go! Hatiku senang karena Tuhan baik banget sama aku. Baik seperti apa sih? Nih, aku bisa bangun pagi ini. Sehat, ngerasa segar, bisa ke sekolah, ketemu kamu, teman-teman. Dan nanti kita bisa belajar sama-sama. Oh, itu berkat Tuhan ya? Iya dong, Tuhan yang memberi kita semua itu. Iya dong, Tuhan juga sudah mati buat kita untuk menebus dosa kita ya. Dan Dia sudah bangkit, Dia sudah menebus dosa kita. Wah, senangnya. Halo teman-teman. Halo. Tadi aku lihat foto kamu di mading. Iya, aduh aku jadi malu. Kamu hebat ya, sering juara. Iya, bulan lalu kamu juga juara lomba renang. Iya, juara terus loh. Renang, nyanyi, apalagi ya waktu itu. Kamu hebat banget sih. Terima kasih ya teman-teman untuk pujiannya. Tetapi sebetulnya menurutku aku juga nggak hebat-hebat banget. Rasanya aku juga sama
Enggak lah, kamu tuh hebat. Juara terus, pinter. Aku tuh pengen seperti kamu. Kasih tahu dong caranya. Ya, aku sih suka belajar dan mencoba banyak hal. Tapi sebetulnya kadang aku juga merasa tidak bisa melakukan beberapa hal loh. Tapi ya sebetulnya nih ya teman-teman ya, aku bisa jadi juara itu bukan karena kemampuanku sendiri. Aku bisa karena aku percaya Tuhan memberkatiku, begitu. Seperti apa sih Tuhan memberkati kamu? Nah, kadang aku juga merasa malas loh untuk belajar, untuk berlatih. Tapi aku bersyukur karena ada Roh Kudus yang mengingatkanku untuk terus semangat belajar dan berlatih. Oh, begitu ya. Iyalah, kadang aku pas malas, ada seperti yang mengingatkan aku begitu teman. Ada suara yang mengingatkan, ayo belajar, ayo berlatih. Dan kamu mau menang lomba, begitu loh teman-teman. Oh iya ya, itu suara Roh Kudus. Betul. Kan waktu itu Bu Guru pernah cerita soal Roh Kudus yang diberikan bagi kita. Iya, itu kan peristiwa kenaikan Tuhan Yesus ya. Tuhan Yesus berjanji akan memberikan Roh Kudus yang akan menolong kita, mengingatkan kita, dan membantu kita untuk melakukan hal yang baik. Nah, betul itu teman-teman. Aku bisa juara lomba-lomba karena Tuhan dan karena Roh Kudus yang membimbingku. Bersama Tuhan Yesus, aku bisa menyelesaikan masalahku dan memberikan kemampuan kepadaku melakukan hal-hal yang besar. Tuhan membuatku lebih kuat. He makes me stronger. He makes me stronger. Yes, we are stronger. Dengan Roh Kudus, lakukan perkara besar dengan Roh Kudus. Tidak ada yang sukar dengan Roh Kudus. Ada jalan keluar untuk masalahku, untuk masalahmu, untuk masalah kita semua. Dia akan jadi penolong, kekuatan yang menemaniku. Rohnya akan memberkatiku dengan karunia-Nya, dengan kuasa-Nya, dengan Roh Kudus bukan kuat dalam hidup. Dengan Roh Kudus, lakukan perkara besar dengan Roh Kudus. Tidak ada yang sukar dengan Roh Kudus. Ada jalan keluar untuk masalahku, untuk masalahmu, untuk masalah kita semua. Dia akan jadi penolong, kekuatan yang menemaniku. Rohnya akan memberkatiku dengan karunia-Nya, dengan kuasa-Nya, dengan Roh Kudus bukan kuat dalam hidup. Yeay, kita senang. Iya. Bu Guru udah masuk teman-teman. Yuk, 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 yuk. Iya nih. Ya. Halo, selamat pagi anak-anak. Selamat pagi, Bu Guru. Apa kabar
kalian hari ini sehat semua ya? Wah, puji Tuhan, Ibu senang kalau kalian sehat dan bersemangat hari ini. Sudah siap ya untuk pelajaran hari ini ya? Siap, Oke. Nah, sebelum kita mulai pelajaran, kita berdoa dulu yuk. Ayo semuanya duduk dengan rapi. Sudah siap belum? Kita mau berdoa ya. Ya, ayo kita berdoa. Bapa kami yang ada di kerajaan surga yang mulia, yang kami sembah dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih ya Tuhan, pagi ini kami boleh berkumpul bersama anak-anak-Mu di tempat ini untuk memulai pelajaran hari ini. Kiranya Engkau beri kami konsentrasi yang baik untuk mendengarkan pelajaran dengan baik, sehingga apa yang kami dengar nanti dapat kami pelajari dan dapat kami lakukan dalam hidup kami sehari-hari. Terima kasih Tuhan, kami serahkan doa ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami. Amin. Nah anak-anak, tadi tuh Bu Guru dengar ya, kalian nyanyi lagu tentang Roh Kudus bukan ya? Waduh, hebat ini anak-anak, pasti rajin sekolah minggu ya? Nah, sama kayak anak-anak di rumah ya kan? Wah, nah di lagu tadi tuh ada kata-kata Tuhan Yesus atau Roh Kudus bisa lakukan hal besar ya. Wah hebat. Nah sebentar lagi kita juga akan mendengarkan firman tentang Roh Kudus. Apa itu Roh Kudus? Apa sih yang bisa dilakukan Roh Kudus buat kita? Nah dengarkan baik-baik ya anak-anak ya. Tapi Bu Guru mau panggil Bapak Pendeta dulu ya sebentar. Bapak Pendeta, mari Pak silakan masuk untuk memberikan firman hari ini. Anak-anak dengerin baik-baik ya. Halo, shalom anak-anak sekalian. Wow, Alkitab gede. Tuh lihat. Wih, keren ya. Nah, tadi Ibu Guru udah kasih tahu Pak Pendeta bahwa kita akan membicarakan tentang kenaikan Tuhan Yesus dan Roh Kudus ya. Ada teman kalian yang luar biasa hebat, berprestasi, dan itu dikatakan peranan Roh Kudus, pertolongan Roh Kudus. Luar biasa ya. Oke, kita mau lihat lagi cerita tentang kenaikan Tuhan Yesus. Kalian sudah tahu kan cerita tentang kenaikan Tuhan Yesus? Pada waktu Yesus akan naik ke surga, kita jadi bertanya-tanya kan ya. Kenapa sih Yesus harus naik ke surga ya? Kenapa nggak di sini aja kan keren bareng Yesus, ke gereja bareng Yesus, ya kemana-mana ada Yesus. Tapi kenapa harus naik ke surga ya? Alkitab mengatakan bahwa Yesus naik ke surga untuk menyiapkan tempat di surga buat kita. Seneng nggak kalau masuk surga? Wah udah tersedia, semuanya luar biasa ya. Sama misalnya begini, kalau mama, papa ada di rumah, lalu kita bilang, aku lapar ma, aku lapar, pengen makan. Makan apa? Aku pengen makan pizza. Lah di rumah nggak ada pizza. Ya beli. Kira-kira mama atau papa pergi nggak beli pizza? Oh ya pergi. Boleh pergi nggak? Ya boleh. Kita seneng nggak kalau papa kemudian ya udah papa beli pizza. Yeay beli pizza. Padahal pergi loh. Padahal ditinggal loh di rumah, senang tapi kan? Nah sama Yesus juga begitu. Yesus itu bukan meninggalkan kita. Yesus itu bukan pergi lalu nggak kembali. Oh dia pasti kembali. Yesus pergi menyiapkan tempat di surga buat kita. Tapi ketika Yesus naik ke surga, Yesus bilang apa? Aku memberikan Roh Kudus kepadamu. Wow, Roh Kudus itu buat apa sih dikasih buat kita tuh? Kalau Alkitab mengatakan Roh Kudus itu akan menolong kita, menjaga kita, mengajar kita, memperlengkapi kita. Makanya ada teman yang bisa berprestasi karena ketika dia belajar dia berdoa dulu minta pertolongan Tuhan. Ketika ada lomba Tuhan tolong. Ya kalau ikut lomba tidak selalu menang sih.
Tapi Tuhan melalui Roh Kudus itu akan memperlengkapi kita. Coba kalau nggak ada Roh Kudus, kita berjuang sendiri. Tapi teman kalian kan bisa ini, bisa itu, bisa begini. Semua karena pertolongan Roh Kudus. Jadi semua apa diberikan Roh Kudus? Jangan-jangan cuma orang tertentu aja. Oh, tidak, tentu tidak. Roh Kudus itu kata Alkitab nih ya. Wah, Alkitabnya gede begini, pasti nggak salah baca dong. Roh Kudus itu diberikan kepada semua orang, semua anak-anak, dari yang imut sampai yang amit. Yang imut sampai yang gede diberikan Roh Kudus. Hebat ya. Roh Kudus kelihatan nggak ya? Enggak. Roh Kudus nggak bisa dilihat. Bagaimana caranya dong? Tuhan memberikan Roh Kudus kepada kita. Nggak perlu dilihat, nggak bisa dilihat. Tetapi Roh Kudus itu ada untuk kita. Pertanyaannya sekarang, caranya gimana tuh? Caranya supaya dapat Roh Kudus. Caranya supaya bisa ditolong, didampingi, dipimpin, diajari oleh Roh Kudus. Caranya mudah. Kalau kita mau berdoa, mau minta sama Tuhan, mau deket sama Tuhan, mau beribadah, mau melakukan yang baik, wow, Roh Kudus diberikan buat kita. Ya. Tapi karena Roh Kudus itu dari Yesus, semua yang dilakukan pasti baik. Maka kalau kita melakukan yang jahat, waduh, Roh Kudus itu nggak bisa ke situ. Roh Kudus nggak bisa tinggal kalau kita melakukan perbuatan yang jahat. Karena nggak bisa Roh Kudus melakukan yang jahat. Maka kalau kita mau menerima Roh Kudus, kita minta sama Tuhan, nanti Roh Kudus akan menolong kita melakukan yang baik. Hasilnya apa sih? Namanya aja Roh Kudus. Kalau di Alkitab bilang, nanti ada hasilnya. Namanya buah-buah roh. Nah, siapa yang hafal buah-buah roh? Nanti baca Alkitab lagi ya. Di dalam di situ, ada daftarnya tuh. Nanti kita akan melihat daftarnya nih ya. Ada kasih, sukacita, damai sejahtera, ada pengampunan. Jadi kalau lagi ribut sama teman harus ada pengampunan. Itu adalah buah roh. Tanda orang menerima Roh Kudus. Ya, ada buah-buahnya. Dan kalian harus berusaha menghasilkan buah-buah roh itu. Apalagi ya, kalau kita menerima Roh Kudus, kita harus bisa melakukan apa yang Tuhan perintahkan. Tuhan kasih perintah apa sih? Ya, Alkitab nih yang gede ini bilang begini. Supaya kita memberitakan firman Tuhan, supaya kita menjadi saksi. Saksi apa itu? Saksi kebaikan Tuhan. Jadi hidup kita itu harus baik. Itu memberi kesaksian namanya. Hidup kita harus benar. Itu namanya memberi kesaksian. Orang lihat, oh si Jedul nih ternyata, siapa nama temanmu itu ya? yang pinter itu, oh ternyata rajin berdoa. Ya luar biasa, saya juga mau rajin berdoa. Oh dia mudah sekali mengampuni, oh dia mudah sekali mengasihi. Saya juga mau belajar untuk mengampuni supaya bisa hidupnya itu damai, senang, banyak teman. Bayangkan kalau kita hanya melakukan yang nakal. Nggak ada yang mau jadi teman. Hidup tidak damai, nggak ada buah-buah roh. Roh Kudus diberikan buat kita, tapi kita harus terima dong dengan sukacita. Kalau sudah ada Roh Kudus, jangan lupa berdoanya, jangan lupa beribadahnya, jangan lupa dekat sama Tuhan. Menjadi anak yang baik. Sebab nanti
kita akan menghasilkan buah-buah roh. Orang melihat buah roh itu, wow hebat deh. Anak-anak nih di GKI Beringin ya, sekolah minggunya ada buah-buah rohnya. Buah roh itu nggak bisa dimakan, tapi orang bisa melihat. Makanya buah roh itu di dalam Alkitab apa tadi? Ada kasih, aku mengasihi orang lain. Ada sabar, aku sabar aja walaupun orang lain mau ngomong apa, nggak apa-apa. Yang penting aku melakukan yang baik. Mengampuni teman, iya dia memang nakal tapi ya sudahlah aku ampuni saja. Aku nggak perlu membalas yang jahat dengan yang jahat. Kita melakukan kebaikan. Kenapa ya? Karena Yesus naik ke surga, kita nih yang menggantikan tugasnya Yesus loh. Iya, untuk mengajarkan orang yang baik, untuk mengasihi orang lain, kan Yesus sudah nggak ada. Lalu Yesus bilang, sekarang kamu ya, aku utus ya, kamu yang melakukan pekerjaan Tuhan di dunia ini. Kan Yesus sudah naik. Kita nih sekarang harus melakukan pekerjaan-pekerjaan Yesus. Yaitu tadi, bagaimana kita mengasihi orang lain dengan baik, kita harus belajar juga menjadi orang yang baik. Firman Tuhan ini akan menolong kita. Jadi jangan lupa baca Alkitab. Kalau lagi guru sekolah minggu cerita, jangan ngobrol, malah tidur. Gimana belajar Alkitabnya? Gimana kita bisa tahu kalau ini harus kita lakukan atau jangan dilakukan? Kan harus baca Alkitabnya ya. Kalian harus mempersiapkan diri. Karena kalian anak-anak Tuhan melakukan pekerjaan Yesus di dunia. Roh Kudus akan menolong, jangan khawatir, jangan takut. Roh Kudus hadir dalam hidup kita. Ya, tadi kan kita udah menyanyi dengan sukacita. Nanti Ibu Guru akan ajak kalian lagi bernyanyi bersama-sama ya. Sekarang kita akan berdoa dulu. Mari kita berdoa ya. Ayo, yang rapi, tangannya dilipat. Kita berdoa sama-sama ya. Semua yuk kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk berkat-berkat Tuhan bagi anak-anak. Terima kasih Roh Kudus yang diberikan untuk menolong, memimpin kehidupan anak-anak Tuhan. Kiranya kami semua dapat menjadi anak yang baik, menjadi teladan yang baik, menghasilkan buah-buah roh untuk mengasihi, mengampuni, diajar oleh Roh Kudus. Biarlah hati kami terus mengasihi Tuhan. Anak-anak bertumbuh di dalam anugerah dan rahmat Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Oke, kita sekarang nyanyi lagi ya. Tapi kan ini jatahnya Ibu Guru ya. Bentar ya, Pak Pendeta panggil dulu. Bu Guru, ayo sini nyanyi bareng sama anak-anak. Sebentar ya. Ya. Nah, teman-teman semua, hari ini kita memperingati kenaikan Tuhan Yesus ke surga bersama-sama. Sebagai ucapan syukur, mari sekarang kita memberikan persembahan kita buat Tuhan. Persembahan bisa ditransfer di nomor di bawah ini atau masukkan di kotak persembahan yang ada di gedung gereja. Iya, ayo teman-teman, kita akan berdoa untuk persembahan yang kita kumpulkan. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, karena hari ini kami sangat senang dapat memperingati kenaikan Tuhan Yesus dan kami ingin memberikan persembahan untuk digunakan buat pekerjaan Tuhan. Bapak berkati, Bapak sucikan, semuanya boleh digunakan untuk pekerjaan Tuhan dan kebesaran nama Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Nah, anak-anak, bagaimana firman hari ini? Kalian tadi sudah mendengarkan firman ya tentang Roh Kudus. Setelah mendengarkan firman tadi, bagaimana perasaan kalian? Apa yang kalian rasakan? Coba Ibu mau dengar. Apa ya? Aku itu belajar bahwa
Tuhan memberi Roh Kudus yang memampukan kita melakukan banyak hal. Iya Bu Guru, aku juga ingat beberapa kali pas aku belajar, aku dengar suara Roh Kudus bilang supaya aku semangat belajar karena masih banyak yang aku masih lupa-lupa. Wah, Bu Guru bangga sekali dengan kalian. Kalian bisa merasakan kuasa Roh Kudus buat kalian. Karena setelah kenaikan Tuhan Yesus, tadi Bapak Pendeta juga bilang bahwa Tuhan Yesus menjanjikan roh untuk menolong kita, yaitu Roh Kudus. Ya, betul sekali. Iya, kita diberi kekuatan oleh Roh Kudus. We are stronger. Aku juga senang sekali, Bu Guru. Kami bekerja sama. Kami saling membantu tadi, Bu Guru. Wah, kamu benar sekali, Joy. Biarpun kamu pinter, kamu sering juara, tapi kamu tetap nggak boleh sombong ya. Kamu tetap bantu teman-teman. Kalau ada yang ingin mempelajari sesuatu, kalian harus saling tolong-menolong ya. Nah, saling bantu ya. Yes, we are together and stronger. Wah, puji Tuhan, Ibu senang sekali. Anak-anak mampu mengerjakan tugas dengan baik hari ini. Kalian ingat satu hal penting, bahwa Roh Kudus akan selalu memimpin kita dan menolong kita. Jadi, kita harus melakukan hal-hal yang baik dengan bantuan Roh Kudus ya. Puji Tuhan. Nah, puji Tuhan. Pelajaran kita selesai hari ini. Kita berdoa dulu ya. Yuk, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman Tuhan yang telah kami dengar hari ini. Tolong ya Tuhan, agar kami senantiasa Tuhan pimpin dengan kuasa Roh Kudus dalam kami belajar maupun dalam kehidupan kami sehari-hari. Tuhan yang pimpin, Tuhan yang sertai. Terima kasih Allah, kami menyerahkan kehidupan kami selanjutnya ke dalam tangan Tuhan. Kiranya damai sejahtera Tuhan selalu menyertai kami. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah anak-anak, sebelum pulang kita nyanyi sama-sama yuk. Kita nyanyikan lagu, kita kerja sama-sama. Oke? Oke.